Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video hasil dari diskusi kami dengan judul jenis-jenis serangan dari sistem informasi. Terdapat 5 jenis serangan yang sering sekali menargetkan perusahaan besar sebagai target utama dan dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak di video kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu materi tentang Denial of Service atau biasa disingkat dengan DOS. Nah, serangan DOS ini adalah serangan yang mematikan mesin atau jaringan sehingga pengguna tidak dapat mengakses informasi. Korban serangan DOS sering menargetkan server web dari organisasi terkenal seperti perbankan, perdagangan, dan perusahaan media atau organisasi pemerintah dan perdagangan. Meskipun serangan DOS biasanya tidak mengakibatkan pencurian atau hilangnya informasi penting atau aset lainnya. Adapun impact atau dampak dari serangan DOS ini, yaitu 1. Hilangnya akses terhadap informasi sensitif dan penting, dan kedua, rusaknya reputasi perusahaan. Selanjutnya, ada cara mengatasi dari serangan DOS, yaitu 1. Melakukan monitoring, dan kedua, memperbesar bandwidth, ketiga, menghubungi penyedia laporan web hosting, dan terakhir yaitu menerapkan proteksi keamanan berlapis. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang rootkit. Rootkit adalah jenis malware yang berada tersembunyi dan dirancang untuk menyembunyikan keberadaan proses atau program tertentu di komputer dari metode deteksi biasa sehingga memungkinkan adanya akses berbahaya yang terjadi di komputer. Apa jenis rootkit? Yang pertama yaitu kernel mode rootkit. Yang kedua, user mode rootkit atau application rootkit. Yang ketiga, library rootkit. Yang keempat, bootloader rootkit. Yang kelima, hypervisor level rootkit. Adapun dampak-dampak kerugian rootkit, yaitu yang pertama menyebabkan infeksi malware, yang kedua mencuri atau menghapus file, yang ketiga mencuri informasi pribadi, yang keempat mengubah konfigurasi sistem. Adapun juga cara mengatasi rootkit. Yang pertama gunakan antivirus, yang kedua pastikan software up to date, yang ketiga monitor jaringan. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu jenis serangan sistem informasi, yaitu ada keylogger. Keylogger adalah metode peretasan yang dilakukan dengan cara merekam aktivitas keyboard komputer secara diam-diam. Serangan ini berbentuk spyware atau perangkat lunak berbahaya yang biasanya dilampirkan pada email. Di sini ada jenis-jenis keylogger. Yang pertama ada packet analyzers, yang kedua ada hypervisor, yang ketiga ada spyware kernel base, yang keempat ada keylogger API keyboard, dan yang kelima ada spyware formulir. Adapun impact dari serangan keylogger, yang pertama, program lebih sering mengalami crash ataupun freeze. Yang kedua, terjadi perubahan pengaturan secara tiba-tiba, entah itu pada toolbar, browser, ataupun ikon program lainnya. Dan ada cara untuk mengatasi dari serangan keylogger. Yang pertama, update sistem operasi dan software. Yang kedua, install software antivirus. Dan yang ketiga, jangan mengunduh file asing dan gunakan fitur 2FA jika ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabui. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi yang dimana tertera nama, usia, alamat. Kemudian data akun yaitu username dan password. Ada juga data finansial yaitu informasi kartu kredit dan buku rekening. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari, padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Dalam dunia komputer, pengelabuan phishing adalah suatu bentuk penipuan yang
dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan data profil penting, dengan menyebar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik pesan instan. Baiklah, saya di sini akan membahas jenis-jenis serangan sistem informasi bagian farming. Farming adalah gabungan kata dari phishing dan farming yang merupakan suatu jenis serangan siber di mana penjahat mengarahkan penggunaan internet yang ingin mengunjungi suatu website namun dialihkan ke situs web palsu yang berbeda. Bagaimana cara kerja farming? Untuk mengetahui bagaimana farming bekerja, maka Anda perlu mengetahui nama domain, alamat operasi IP. Adanya farming merupakan bentuk eksploitasi terhadap cara kerja internet browsing dengan mengubah alamat internet atau URL atau nama domain menjadi alamat IP oleh server DNS sehingga koneksi dapat dilanjutkan. Jenis-jenis farming ada dua. Yang pertama, malware farming. Yang kedua, DNS poisoning. Cara terlindungi dari farming. Yang pertama ada password untuk retort. Yang kedua ada software anti malware. Yang ketiga ada gunakan ISP terpercaya. Yang keempat ada password manager. Yang kelima ada hindari website mencurigakan. Dampak terkena farming. Yang pertama, adanya biaya transaksi PayPal, kartu debit atau kredit yang tidak Anda lakukan. Yang kedua, ada postingan akun media sosial yang bukan Anda orang yang mempostingnya. Yang ketiga, ada permintaan pertemanan atau berlangganan yang ada dan bukan Anda yang meminta. Yang keempat, itu ada kata sandi akun-akun Anda telah diubah secara sepihak. Untuk cara mencegahnya, yang pertama, selalu melakukan update antivirus dan anti-software secara rutin pada komputermu. Yang kedua, install personal firewall. Yang ketiga, jangan masukkan personal informasi pada halaman website yang tidak memiliki ikon kunci pada bagian atas browser. 4. Selalu mengawasi jika ada hal yang aneh pada alamat website atau URL. Yang kelima, amati halaman website misalnya saja terdapat link yang tidak selesai. Di video kali ini, kami akan menyertakan satu contoh jurnal tentang serangan sistem informasi, yaitu keylogger. Dapat kita lihat di sini ada satu jurnal dengan judul Ancaman Keylogger pada Aspek Keamanan Komputer dengan penulis Sudirman, Muhammad Julfan Syuri S, dan Muhammad Diki Saputra Lubis, yang dimana mereka berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di sebuah universitas Sumatera Utara. Di sini kita dapat melihat asal mula keylogger. Keylogger ini pada mulanya dibuat untuk kepentingan positif, yaitu untuk melakukan pengamanan pemantauan terhadap komputer klien dalam sebuah jaringan. Namun selanjutnya, kemampuan keylogger banyak digunakan untuk menyadap komputer orang lain dan mencuri informasi-informasi penting seperti username dan password email, login account, kartu kredit, dan lain-lain. Di sini juga kita dapat melihat cara kerja dari keylogger di dalam komputer kita. Keylogger ditanamkan oleh para hacker ke komputer korban dengan menggunakan perantara virus dan trojan. Virus dan trojan yang mereka kirim itulah yang akan menginstal keylogger pada komputer korban. Nah, di sini juga kita dapat melihat beberapa kesimpulan yang mereka ambil. Yang pertama, keylogger merupakan software atau hardware yang memiliki kemampuan untuk menghadang dan merekam semua inputan keyboard dari komputer korban. Yang kedua, untuk memahami prinsip kerja keylogger software, terlebih dahulu kita harus memahami prinsip kerja sistem operasi Windows dalam menangani input dari keyboard. Yang ketiga, sejauh yang telah diketahui,
Tidak ada metode pasti yang dapat digunakan untuk mendeteksi keylogger. Metode yang paling sering disarankan yaitu dengan memperhatikan secara seksama aplikasi yang berjalan pada sistem, install antivirus, anti-spyware, dan firewall, dan lain-lain. Namun, tidak ada yang berupa solusi spesifik untuk keylogger. Dan yang keempat, anti-keylogger merupakan salah satu solusi untuk mencegah pencurian data melalui keylogger, sehingga sistem keamanan komputer terjamin keamanannya. Baiklah, sekian video dari kami. Jika ada kekurangan kata, kesalahan, ataupun yang lainnya di dalam video ini, kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Yaitu serangan Farming adalah gabungan. Diamlah nenek. Kegiatan phishing di sini Jenis rootkit. Video ini saya kayaknya itu aja